selanjutnya kita akan membuat Google formulirnya yang akan kita taruh di sini nanti. Kita ke sini ya. Nah, ini kita buat Google formulirnya di sini. New Google formulirnya. Untuk mengakses program itu maka ada Google formulirnya. Nah, kita beri judul, misalnya judulnya program pengumuman kelulusan, atau bikin aja pengumuman kelulusan ya. Nah, nama SMA Bapak, SMA Negeri 2, ini sampel nama sekolah saya. Ini diklik sini. Oke. Kemudian ini cukup NIS saja yang kita masukkan ya. NIS. Nah, ini pakai short answer. Kita setting ya agar emailnya muncul. Nah, ini kita setting sini. Ini agar emailnya muncul. Karena saya membuatnya di ini, maka kalau ini saya aktifkan, oke, ini kemudian kita batasi berapa kali dia bisa respon. Nah, kalau kita batasi 1 kali aja kita aktifkan, artinya dia hanya 1 kali ya. Kemudian di sini ini yang form defaultnya ini emailnya kita aktifkan biar collect email. Nah, oke. Kemudian ini kita buat required di sini ya. Nah, ini sehingga tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah itu responnya ini di mana akan kita letakkan? Nah, di sini select atau pilih ya, tujuan. Nah, ini select ini pilih ini yang, kalau yang bahasa Indonesia pilih yang kedua begitu ya. Kemudian pilih select. Nah, kita akan memilih di data kelulusan SMA 2 ini ya. Karena itu diberi nama yang unik biar kita bisa, nah, ini data kelulusan SMA 2. Klik sini ya. Jangan salah. Nah, ini klik pilih. Nah, ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kebetulan menurut saya namanya respon 14 karena sudah berkali-kali. Ini boleh diganti atau tidak, tetap saja dibiarkan, boleh diganti dengan nama, rename ya boleh, misalnya di sini pengumuman gitu ya, atau data apa ya namanya, input. Nah, data input misalnya ya, input. Nah, biar menarik ini. Nah, ini input. Nah, ini artinya ini adalah yang kita butuhkan ini. Nah, sekarang kita cek ini. Nah, ini data. Nah, kita cek dulu. Nah, ini kita coba 2 aja ya. Ini yang bernama Abdul 2201, namanya Gandus ya. Tapi terlebih dahulu, oke, kita ini kita buatkan linknya, atau bisa juga ditaruh di website sekolah. Nah, ini saya buatkan linknya dulu ya. Nah, ini link, saya copy. Oke, saya perpendek ini biar mudah. Nah, ini linknya saya copy sini ya. Saya perpendek saja. Nah, ini saya beri nama pengumuman kelulusan, misalnya begitu ya. Kemudian ini saya copy saja, saya buat nama di sini. Nah, misalnya pengumuman kelulusan, terserah Bapak Ibu akan memberi nama apa. Oke, misalnya ini underscore, biar tidak panjang-panjang saya buat P kelulusan underscore ada misalnya.
Nah, sudah berhasil. Saya copy dulu linknya. Akan saya isi Bapak Ibu. Ini. Nah, ini saya isi di sini. Nah, pastikan email anak-anak adalah email yang aktif, yaitu yang aktif di sini. Samakan ini, karena kalau tidak sama bahaya ini. Nah, ini harus sama di sini. Nah, ini. Copy aja di atasnya. Nanti Bapak Ibu bisa memberi petunjuk pada anak-anak bahwa emailnya adalah email yang aktif ini. Nah, ini. Paste. Nah, ini. NIS-nya tadi adalah NIS anak yang aktif ini. Ini 2201 namanya Abdul 22001. 22001 ini 01. Oke, submit. Nah, ini kalau saya buat lagi di sini, nah, ini saya buat lagi ya di sini ya, maka akan muncul seperti ini. Anak tidak bisa melihat untuk yang kedua kali. Oke, ini ya, karena sudah kita batasi ya, sehingga kita kalau mau mencoba lagi, saya mencari alamat yang berbeda. Misalnya ini email saya yang kalau tadi yang Kemdikbud, ini email yang lain ini. Nah, kalau ini bisa nih. Sorry ya. Yang saya maksud adalah bit.ly tadi ya, sorry ya. bit.ly. Nah, ini. Master. Oh, bukan ya, sorry, bukan master ya. Maaf, lupa saya tadi. Oke. bit.ly/b underscore maaf, lupa saudara sekalian namanya. Kita masuk lagi ya ke yang tadi. Nah, ini P kelulusan Semada namanya. Nah, ini ya. P kelulusan Semada. P kayaknya kelulusan Semada ya, harus sama persis. Nah, saya masukkan sini. Nah, ini maka akan muncul lagi-lagi emailnya adalah email yang ini yang dimasukkan. Tinggal copy saja di atasnya, copy ya, paste special. Nah, saya ingin lihat sekarang, saya pilih ini anak IPS 22007 ya, 22007. Oh sorry, mana tadi? Nah ini NIS-nya 22007. 22007. Oh, ini ada yang salah, saudara. Ini mestinya diwajibkan ya, di requirement ya. Submit. Oke. Ini aslinya. Nah, ini sudah ada 2. Oke, ini dibuat wajib ya. Nah, ini. Sekarang kita lihat di sini. Inputnya berarti sudah ada 2 ini. Nah, ini 2201, 2207. Nah, ini otomatis nanti akan muncul. Ini pembuatannya gampang sekali. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan membuat untuk Google Data Form-nya ya. Jadi Google Data Studio yang harus dibuat. Nah, saya sudah membuat bagian ini ada di sini. Nah, ini seperti yang kemarin itu ya. Ini saya aktif di ini akun saya ini ya. Akun saya ini ya. Ini oh ya, nah ini. Bagaimana kalau saya nyoba lagi? Mestinya tidak bisa kalau saya nyoba lagi. Sorry, namanya tadi adalah ini ya, copy. Ini saya kopikan sini, coba lagi bisa nggak? Mestinya tidak bisa. Ini hanya sekali ya. Anda hanya diizinkan hanya bisa mengisi ini 1 kali, gitu ya. Oke, tidak bisa. Selanjutnya mari kita buka data studionya.
data Studio Google ini ya. Nah, ini kita pilih yang seperti kemarin ya, yang ini ya. Oke. Nah, muncul ini. Pastikan ini ya. Oke, kemudian kita klik tambah itu. Kita klik tambahnya. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau yang belum pernah, maka harus ada sign di sini ya. Sign ya, mendaftar. Tapi kalau saya sudah pernah, langsung bisa begini ya. Nah, yang data yang akan saya ambil apa namanya? Ini data kelulusan SMA 2. Maka saya ambil sini data kelulusan SMA 2. Nah, yang akan saya ambil di dalamnya ada input. Ya, ini input ini penting. Input saya ambil. Nah, ini input saya ambil. Oke, tambah. Kemudian saya tambah data lagi. Ini lagi data kelulusan. Data kelulusan juga saya ambil karena ada hal yang penting di sana. Ya. Kelemahan data studio ini hanya dibatasi sampai 5 datanya ya, tidak bisa lebih dari 5. Nah, kebetulan sudah saya program hanya untuk bisa 5. Saya buatkan 5. Jadi yang akan saya masukkan input data kelulusan nilai A, nilai B, dan C. Itu saja yang akan masuk. Yang lainnya tidak masuk di data studio. Ini tambah data lagi. Tambah data lagi. Ini data kelulusan. Nilai B sekarang yang saya masukkan. Oke. Ini harus matang dulu. Data yang harus dimasukkan ini agar bisa memprogram banyak hal. Ya, ini oke. Saya masukkan lagi di sini. Ini. Nah, ini. Oke. Sehingga kita akan memiliki 5 data yang sudah ada. Selanjutnya, kita harus mengatur di sini, di resource. Ini penting. Nah, ini ada 5 data. Edit yang pertama, pastikan ini NIS ini bukan number ya, karena kita tidak akan menghitungnya, akan itu hanya nilai. Sehingga NIS ini kita jadikan teks. Ya, ini juga nomor kita jadikan teks. Ya, oke, dan begitu juga yang lainnya. Ya, NIS-nya kita jadikan teks. Ya, oke, dan kemudian ini juga yang number ini bahasa Indonesia ini karena urusannya dengan nilai ya. Yang nilai itu maka tetap pakai number. Tapi untuk NIS kita pakai teks ya. Ini sini teks ya. Nomor absen ini nanti juga teks karena tidak dihitung. Yang number hanya yang dihitung. Jadi number itu hanya yang dihitung saja. Terus oke, sudah bagus ya semuanya. Oke, dan itu tadi yang ketiga, yang keempat sama ya, NIS-nya ini adalah teks. Kemudian nomor ini juga teks ya. Dan yang kelima sama, NIS-nya juga kita buat teks. Walaupun NIS itu adalah angka, tapi karena tidak kita pakai untuk memperhitungkan, hanya sebagai key, sebagai acuan, maka kita pakai teks. Dan oke, kalau sudah oke, kita akan gabung data ini semuanya. Ini kan masih data satu persatu. Ini di blend atau gabung data ya, dalam bahasa Indonesia ini blend. Nah, ini ada 5 nanti ya. Yang paling sini adalah input ya. Nah, yang sini nanti input. Nah, kita beri nama, ini adalah input. Oke,
Kemudian yang kedua, kita pilih nilai A. Oh maaf ya, data kelulusan dulu. Sorry. Kita pilih nilai A. Nilai A yang mana? Nilai C. Oh. Nah, ini nilai A ini. Yang ini ya. Wih, nilai B. Maksudnya nilai A. Input aja. Nah, ini yang nilai A ya. Nilai A. Kita kecilkan dulu biar nutut. Kemudian setelah itu tambah lagi nilai B. Nilai C. Jadi pilih satu aja. Oke. Kita lihat ya. Wah, input ini kan kita sudah ini. Ini berarti kita pilih nilai B. Nah, nilai B. Oke, kita kecilkan lagi. Nilai, oh ini langsung kita ganti aja ya. Ini nilai A, gitu ya. Dan ini nilai B. Untuk memudahkan. Kemudian lanjutnya adalah nilai C. Oke. Kita seret sini ya biar kita bisa lega. Betul ini nilai C ya. Nilai C. Nilai C. Kemudian kita tambah satu lagi, yang terakhir adalah data kelulusan ya. Ini harus ditarik sini ya. Oke, nilai data kelulusan ya. Nah ini dia. Kita harus pastikan bahwa yang kita isi benar ya. Itu kita lebarkan. Nah, sudah betul data kelulusan. Kemudian selanjutnya kita program mulai dari yang sebelah kiri ya, karena kita ngambilnya dari kiri ya saudara sekalian. Ini ya. Ini apa saja yang akan dimasukkan sini? Email. Kemudian apalagi? NIS perlu? Iya perlu. Timestampnya tidak perlu ya. Ya ini yang akan kita masukkan ini. Oke, hanya ada nah ini. Kemudian A, B, C dan seterusnya NIS harus. Dan di B ini yang perlu dimasukkan apa? Yang perlu dimasukkan adalah ini sudah, ini semua masuk ini ya. Oke, kode mapel masuk, kemudian kelas juga harus masuk, kemudian mapel harus masuk, kemudian nama apalagi ya, kemudian nah bagaimana nilai itu dimasukkan di metrik ini ya, karena yang akan dihitung itu nilai di sini. Oke, begitu juga yang di sini nilai. Oh ini kok data kelulusan, sorry ini mestinya salah ini ya, ini mestinya B input ini aduh sebentar ya, ini B nih. Nah ini ya. Oke, kita kecilkan semua yang di